Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Kali ini udah di part Q&A yang kedua. Nah, mohon maaf teman-teman kalau masih banyak komen yang belum terbalas. Kali ini kita coba bahas beberapa ya. Oke. Pertanyaan yang pertama dari Naza Mario. Ini kayaknya orang Malaysia nih. Ada di konten yang kutu jarum. Oh, macam tuh kutu jarum dan datang dari mana sehingga melekat di badan. Jadi sebenarnya kalau dari video itu udah dijelasin, kutu jarum itu biasanya parasit yang timbul gara-gara misalnya tempat jenis ikan tankmate-nya itu atau ada kontaminasi dari luar. Nah, kurang lebih biasanya itu terjadi pada ikan-ikan yang ada di kolam. Jadi sebelum kita angkat dari kolam, sebelum kita masukin ke akuarium itu harus dikarantina dulu. Nah, kemarin saya juga ada beli ikan kaviar, ini kisah nyata. Nah, ada kutu jarumnya, gambarnya kayak begini nih. Jadi penting banget untuk karantina ikan-ikan yang masuk ke fasilitas kita karena kita nggak tahu aslinya tuh asalnya dia dari mana, kebersihan air di sana gimana gitu. Nah, sekali kutu jarum udah masuk ke dalam tank kita, sekali udah terinfeksi dia akan bertelur dan susah banget diberantasnya gitu. Tapi cara berantasnya ada di konten di sini. Nah, terus ada pertanyaan selanjutnya dari Anton Suwarjo, bahas tentang arus di tank arwana dong Om dan efek baik dan buruknya. Nah, ini saya lihat si Om Anton Suwarjo ini udah nanya beberapa kali dan memang belum sempat terbalas. Jadi kalau kita ngomong arus itu kayaknya udah ada di Q&A sebelumnya. Sebenarnya baik buruknya itu tergantung arwananya suka arus atau enggak. Nah, suka atau enggaknya ikan arwana terhadap arus itu kalian yang harus coba cek gitu. Coba aja beli wave maker atau beli apa, dicoba gitu. Kalau nggak suka ya jangan dipakai. Nah, baiknya kalau untuk ikan arwana yang suka arus itu udah pasti dia berenangnya akan terus-terusan muter, jadi nggak akan berhenti gitu. Dan kalau melawan arus pastinya dia seperti berolahraga ya, jadi dia bisa makan lebih banyak dan nantinya pertumbuhannya akan lebih cepat gitu loh. Jadi badannya pasti akan lebih keker lah gitu loh, biasanya sih begitu. Pertanyaan nomor 3 atau selanjutnya dari Firman Hehanusa. Mike, kalau mau pakai UV cuma difilter talangnya nggak muat harus gimana ya kok? Nah, ini sebenarnya udah ada di konten saya yang membahas tentang UV filter dan jenis-jenisnya. Kalau memangnya seandainya di talangnya nggak cukup, teman-teman bisa beli UV filter yang ada saluran pipa inlet sama outletnya. UV ini diletakkan di luar dari tempat akuarium gitu instalasinya. Jadi teman-teman nggak usah takut nggak cukup karena dia terpisah dari tempat akuarium Anda gitu loh. Simple banget. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ronald Syarif. Ini pertanyaan lumayan bagus. Mike, UV versus auto drip bagusan mana? Oh ya, buat teman-teman yang nggak tahu, auto drip system itu adalah di mana teman-teman itu punya akuarium, punya tempat tempat keluar air, yang dimana kalau air itu ketetesan terus langsung airnya tuh kebuang. Jadi dengan meneteskan air itu seperti mengganti airnya. Kalau ditanya UV sama auto drip bagusan mana, tergantung dari konteks apa. Kalau dari konteks kayak UV itu kan sebenarnya untuk menjernihkan air doang. Jadi tidak terjadi water change. Kalau memang cuman tujuannya supaya airnya bening, ya sebenarnya dua-duanya sama-sama bagus, tapi UV lebih simpel kalau dalam konteks kita mau menjernihkan air. Tapi kalau dalam konteks kita mau memelihara arwana, kita mau memerahkan arwana dan menjaga arwana yang lebih cepat merah, kalau menurut saya, kalau teman-teman nggak mau ngelakuin water change, yang lebih bagus itu adalah auto drip karena air akan selalu fresh setiap saat dan penggantiannya itu sedikit demi sedikit, jadi aman buat ikan gitu loh. Cuman susahnya auto drip itu adalah pertama kendalanya kalau teman-teman pakai pompa terus dialirin ke pipa terus auto dripnya diatur pakai valve, biasanya pompanya suka rusak karena pompanya akan menyala terus-menerus gitu loh. Tapi kalau misalnya teman-teman punya tempat di atas, kita bisa taruh tampungan airnya di atas dan pakai gravitasi, itu lebih efisien. Nah, kesusahan lagi atau kejelekan dari auto drip itu adalah air di tampungan itu kurang lebih parameternya harus sama air yang ada di dalam tank akuarium. Jadi tetap stabil gitu. Nah, saya personally suka auto drip, cuman saya belum pakai sistemnya. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya dari Neza Mario lagi nih. Kebetulan pertanyaannya lumayan bagus.
Besarkah resiko jika kita ingin pelihara anak ikan arowana sebesar size jari tangan kita? Jadi kurang lebih segini kali ya. Mungkin dia bilang kayaknya sekitar 8-10 cm. Makanan apa yang perlu diberikan kepada anak-anak ikan dalam size seperti ini? Kalau saya dari 8 cm sampai 12 cm itu biasanya saya kasih makan cacing. Begitu dia udah 12 cm, udah bisa masuk udang, saya akan potongin udang kecil-kecil dan saya kasih makan ke dia sampai ke 20 cm. Tapi teman-teman, banyak orang memakai dengan metode yang berbeda-beda juga. Ada yang ngasihnya nyampur udang sama ikan hidup, ada yang dikasih makan kodok. Nah, itu semua kegunaan pakan ada di konten ini. Jadi teman-teman bisa nonton ulang dan semoga menjernihkan pikiran teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari bule ya kayaknya nih. Tylius C. Mike, is tanning a must or will they have same color come with the age? Let's say after 4 years. Kalau dibilang tanning itu is a must atau maksudnya harus atau tidak harus, menurut saya tergantung dari teman-teman mau nggak ikannya tuh maunya merahnya seberapa intensitasnya gitu loh. Kalau misalnya teman-teman mau sampai tahap kontes, ya iya tanning itu benar-benar sangat dibutuhkan gitu loh. Kalau ditanya waktunya akan datang nggak dengan umurnya, ya udah pasti waktunya akan datang, pasti merah pada ujungnya gitu. Tapi intensitas merahnya itu tidak akan bisa mengalahkan yang di tanning 24 jam gitu teman-teman. Nah, cara tanningnya gimana? Ada di konten di sini. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ricky Eric. Kok SR saya kenapa susah banget makan? Ya, sehari paling makan 3-4 hari udang sawah, selebihnya dikunyah dan dimuntahin. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Pokoknya dia dimuntahin terus kasihan jadi kurus, padahal biasanya makan bisa sampai 30 ekor. Kalau aro yang kedua, suatu saat amoniak boom terjadi setelah diberi pakan, langsung tank langsung saya kuras dan saya lihat banyak banget muntahan jangkriknya. Nah, pertanyaan sekarang, kalau biasanya aro ini susah makan itu cuma ada 3. Satu, dia sakit. Jadi kalau dilihat dari pertanyaannya itu kayaknya nggak ada ciri-ciri sakit yang visible atau yang kelihatan. Kalau dia misalnya sakit itu biasanya ya kembung, jamur, seputar-seputar yang saya udah sering bahas lah. Kalau kelihatan tinggal diobatin doang. Cara pengobatannya masing-masing saya juga udah sering bahas di YouTube saya. Karena ini kayaknya saya asumsikan nggak sakit. Jadi masuk ke yang kedua, arowana ini stres. Nah, kalau arowana ini stres, biasanya justru ikan ini nggak mau makan sama sekali gitu. Tapi karena saya dikasih clue ini ikannya makan 3 atau 4 udang sawah, atau ada makan tapi dalam jumlah sedikit, dan sempat temen ini bilang terjadi amoniak, belum berarti permasalahannya ada di kualitas air. Nah, seberapa sering penggantian air itu gitu. Jadi pertama ya kita harus tahu amoniak change-nya, water change-nya udah benar atau belum. Terus filtrasinya itu udah cukup belum untuk menampung kotoran satu ikan itu. Jangan-jangan filtrasinya nggak cukup gitu loh. Nah, yang ketiga, kalau teman-teman ngelakuin water change tapi parameter airnya berubah drastis banget pun, ikan itu juga pasti bisa stres dan bisa tiba-tiba muntah gitu. Jadi coba tolong dicek parameter ini dulu, dan nanti kalau misalnya ada perkembangan selanjutnya tinggal di komen di bawah lagi dan nanti saya bisa jawab ulang lagi. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ini udah terakhir banget nih. Kayaknya sehari 10 pertanyaan udah oke nih. Kayaknya udah nggak tahu sih ini berapa pertanyaan, tapi udah lumayan banyak. Terakhir dari Maxwell Felix. Bang, salam dari Malaysia. Salam balik. Nak bertanya, kenaan suhu soal super red adakah mempengaruhi warna? Kebaikan dan keburukan suhu rendah 28 derajat sampai 29 derajat Celcius. Kebaikan dan keburukan suhu tinggi 30 derajat Celcius untuk arowana normal yang nggak sakit. Oke, kalau dibilang suhu itu mempengaruhi warna itu sebenarnya enggak, cuman suhu yang rendah itu biasanya membantu, atau suhu yang sejuk itu membantu ikan untuk mengeluarkan warnanya lebih cepat. Jadi kalau misalnya di tanning itu biasa saya maintain di suhu 28 sampai 29 derajat Celcius. Nah, kebaikan keburukan suhu tinggi 30 Celcius untuk arowana yang nggak sakit itu adalah misalnya suhunya kepanasan. Kalau 30 Celcius saya nggak tahu deh, kayaknya nggak bisa bikin badan arowana jadi cacat. Tapi kalau 32 derajat atau benar-benar kepanasan dan banget, ikan arowana itu bentuk badannya bisa jadi es. Itu pertama keburukannya.
Kedua, kalau kepanasan banget, mungkin ya kadang-kadang kalau arowana kita sakit, pertolongan pertamanya itu biasa kita kasih garam dan kasih heater. Kalau dia udah terlalu nyaman dengan air yang hangat, biasanya begitu dia sakit kita kasih suhu hangat itu, penyakit itu nggak langsung hilang seperti biasanya, karena ya kita pelihara biasanya udah dengan suhu yang panas gitu. Nah, kali ini saya ngelakuin Q&A segitu dulu. Teman-teman yang ada pertanyaan lagi atau kurang jelas bisa ketik di bawah ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di Q&A berikutnya.